Halo teman-teman, kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya parfum? Kita pakai setiap hari, aromanya enak, tapi jarang banget orang mikir, Hah? gimana sih parfum itu sebenarnya dibuat? Di video ini aku mau nunjukin ke kalian bagaimana proses pembuatan parfum versi sederhana yang aku dan kelompok aku lakukan sendiri. Mulai dari bikin hidrosol lewat destilasi, sampai akhirnya dicampur dengan alkohol 99% absolut. Walaupun alatnya sederhana, prosesnya tetap mengikuti prinsip dasar kimia tentang uap, volatilitas, dan pelarut. Dan dari situ, aku dan kelompok akhirnya bisa menghasilkan parfum yang cukup wangi dan lumayan stabil. Secara umum, destilasi digunakan untuk memisahkan dua atau lebih zat berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam proses ini, campuran dipanaskan sampai salah satu komponennya menjadi uap lebih dahulu, kemudian uap ini dialirkan ke bagian yang lebih dingin, sehingga mengembun kembali menjadi cairan murni. Prinsip destilasi dimanfaatkan dalam banyak hal, mulai dari pemurnian air, pembuatan alkohol industri, sampai pemisahan komponen minyak bumi. Tujuan utamanya selalu sama, memisahkan zat volatil dari campurannya dengan memanfaatkan fase uap cair. Dalam percobaan kami, tujuan destilasinya berbeda. Kami memanfaatkannya untuk mengangkat senyawa aroma dari bunga mawar dan melati. Karena molekul aroma bersifat volatil, mereka bisa ikut terangkat bersama uap air saat dipanaskan. Dari proses penguapan dan pengembunan itu, kami bisa mendapatkan hidrosol sebagai dasar untuk membuat parfum. Wow. Setelah hidrosol jadi, barulah kami mencampurkannya dengan alkohol absolut untuk mendapatkan parfum natural dengan aroma floral yang lebih stabil dan terasa. Untuk alat-alatnya, kami menggunakan gelas ukur, kaleng, wadah untuk es, selang, gunting, lem, dan juga wadah parfum. Dan tidak lupa juga ada kompor. Dan untuk bahan-bahannya, kami menggunakan bunga mawar, bunga melati, alkohol, air, serta es batu. Untuk prosedur pengerjaannya, pertama-tama, siapkan semua alat dan bahan. Kedua, lubangi tutup kaleng dan wadah es sebagai jalur keluar masuk selang. Ketiga, pasangkan selang pada lubang kaleng sehingga tersambung ke wadah es untuk proses pendinginan. Yang keempat, isi wadah es dengan es batu agar suhu tetap rendah selama kondensasi. Untuk yang kelima, masukkan bunga mawar dan bunga melati ke dalam kaleng. Yang keenam, tambahkan air secukupnya hingga seluruh bunga terendam. Ketujuh, letakkan kaleng di atas kompor dengan posisi stabil. Yang kedelapan, panaskan campuran hingga air mendidih dan menghasilkan uap. Yang kesembilan, arahkan uap panas melewati selang menuju wadah es sehingga uap mengalami pendinginan. Yang kesepuluh, tunggu sampai uap berubah menjadi cairan kembali dan menetes ke gelas penampung. Yang kesebelas, kumpulkan cairan kondensasi yang disebut hidrosol. Yang kedua belas, setelah hidrosol terkumpul, lakukan pencampuran parfum dengan menambahkan 18 ml alkohol absolut dan 12 ml hidrosol ke dalam botol parfum. Yang ke-13, kocok botol perlahan agar campuran alkohol dan hidrosol tercampur merata. Yang ke-14, simpan parfum beberapa menit agar aromanya stabil sebelum digunakan. Wow. Hasil parfum yang kami buat memiliki aroma mawar melati yang terasa, tapi jujur tidak terlalu kuat. Wanginya cenderung lembut karena hidrosol memiliki konsentrasi molekul yang lebih rendah dibandingkan essential oil. Selain itu, proses destilasi sederhana membuat aroma yang terambil tidak terlalu pekat. Namun, meskipun begitu, parfumnya tetap stabil dan aromanya cukup halus ketika diaplikasikan. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan, kita dapat mengetahui bahwa proses destilasi yang kami lakukan berhasil menghasilkan hidrosol dan parfum dengan aroma floral yang lembut. Wanginya emang ada sih, tapi emang nggak begitu strong karena kadar senyawa aromanya itu masih rendah dan alat destilasinya itu sangat sederhana. Kedepannya, kami bisa meningkatkan konsentrasi aroma dengan menambah jumlah bunga, memperpanjang waktu pemanasan, atau menggunakan metode ekstraksi yang lebih efisien.
Dari percobaan ini, kami belajar bahwa pembuatan parfum itu butuh pemahaman proses dan teknik supaya hasilnya makin optimal tentunya. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga jelas dan gampang dicerna ya. Dan kalau misalkan kalian bikin parfum masih lembut, ya anggap aja lah parfumnya lagi malu-malu aromanya ya. Terima kasih udah nyimak, dan semoga harimu wangi terus. Bye-bye!